Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Film dibuka dengan sebuah cerita yang berlatar waktu pada tahun 2194. Di masa ini, hampir 90% bumi sudah tak bisa lagi untuk dihuni karena terjadi perubahan iklim yang sangat parah. Kondisi daratan pun berubah menjadi lautan air bagaikan laut. Sebagian besar manusia memilih untuk membangun tempat perlindungan di luar angkasa, tepatnya di bulan. Pembangunan ini pun awalnya berjalan dengan lancar. Akan tetapi, setelah beberapa waktu berlalu, terjadi perang saudara antara dua pihak selama puluhan tahun. Karena perang terus berlanjut, manusia yang ada di bumi mereka berlomba-lomba untuk membuat robot yang nantinya akan menjadi pasukan perang. Kemudian, cerita beralih dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kapten Yun yang sedang berperang melawan robot-robot canggih di luar angkasa. Kapten Yun merupakan salah satu pasukan dari pihak sekutu yang memiliki keahlian yang luar biasa dalam pertempuran. Kapten Yun merupakan pasukan andalan dari pihak sekutu yang ditugaskan untuk menghancurkan seluruh pasukan musuh yang sebagian besar terdiri dari robot-robot canggih. Ketika Kapten Yun akan berhadapan dengan salah satu robot yang bisa dikatakan sebagai bos dari robot-robot lain, dia pun tiba-tiba teringat sesuatu ketika melihat sebuah gantungan boneka kecil di depannya. Hal ini pun membuat Kapten Yun tertembak di jari tangannya. Seketika, arena peperangan yang barusan terjadi tiba-tiba berubah menjadi suatu ruangan yang merupakan tempat uji coba. Dengan begitu, dapat disimpulkan jika peperangan Kapten Yun dengan robot-robot sebelumnya hanyalah simulasi atau uji coba. Pemimpin dari proyek simulasi ini yaitu seorang wanita bernama Sohun. Ternyata, simulasi ini telah terjadi selama beberapa kali. Sayangnya, uji coba kali ini pun juga mengalami kegagalan. Kapten Yun yang kita lihat sebelumnya merupakan robot kecerdasan buatan. Setelah itu, diperlihatkan pemimpin dari perusahaan ini yang bernama Sang-hun. Sang-hun bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dari proyek ini. Tak hanya itu, Sang-hun juga diberikan amanah atau kepercayaan dari pemilik perusahaan untuk memimpin perusahaannya. Pada suatu ketika, terdapat beberapa petinggi militer yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai proyek yang telah dibuat oleh Sang-hun. Sang-hun pun menjelaskan jika dia sedang mengembangkan proyek kecerdasan buatan dari seorang pasukan perang legendaris yang sangat hebat. Pasukan perang ini adalah Kapten Yun. Pada 35 tahun yang lalu, Kapten Yun harus mengembuskan nafas terakhirnya setelah gagal dalam menjalankan misinya. Kehebatan Kapten Yun selama peperangan pun membuat perusahaan ini ingin mengembangkan sebuah proyek kecerdasan buatan dengan mereplikasi otak dari Kapten Yun ke dalam robot. Belum selesai menjelaskan, seorang pemimpin militer pun angkat suara dan bertanya tentang bagaimana hasil akhirnya. Sohun pun menjawab jika simulasi yang mereka lakukan masih belum berhasil. Seketika, para petinggi militer pun langsung mengakhiri rapat ini dan meminta agar Sang-hun segera menyelesaikan proyeknya, agar robot Kapten Yun bisa dikirim ke arena peperangan untuk misi perdamaian. Sang-hun kemudian berdiskusi dengan Sohun agar segera menyelesaikan permasalahan di mana ketika simulasi berlangsung Kapten Yun berulang kali tertembak di jarinya. Di samping itu, terungkap sudah jika Kapten Yun ternyata adalah ibu dari Sohun. Ketika waktu bekerja dari Sohun telah berakhir, dia pun berniat mendatangi sebuah rumah sakit untuk memeriksakan penyakitnya. Di tengah perjalanan, diperlihatkan keadaan bumi yang dipenuhi oleh bangunan-bangunan canggih serta daratan yang digenangi oleh air dan menjadi lautan. Sohun selalu teringat masa-masanya dahulu ketika ibunya masih hidup dan selalu menemaninya untuk berobat ke rumah sakit. Ternyata, Sohun memiliki riwayat kanker yang berada di dalam tubuhnya. Ketika Sohun telah bertemu dengan dokter pribadinya,
sang dokter pun menjelaskan jika kanker di dalam tubuh dari Sohun mulai menyebar ke berbagai tempat. 그것보다 정밀 검사 결과 어릴 때 받았던 수술 부위에서 암이 전이돼. 근데 아시겠지만 이 C타입 같은 경우에는 비용이 좀. Dokter pun menganalisa jika Sohun hanya memiliki waktu 3 bulan lagi untuk bertahan hidup. Dokter itu pun juga menyarankan Sohun agar segera mencari perusahaan yang mau membuat kecerdasan buatan darinya. Tujuan ini agar kejeniusan dari Sohun bisa berguna sewaktu-waktu. Setelah selesai menjelaskan, dokter pun mengakhiri sesi berobat dengan Sohun. Tak disangka, dokter yang berkomunikasi dengan Sohun sebelumnya adalah robot atau kecerdasan buatan. Singkat cerita, uji coba robot Kapten Yun yang ke-18 pun akan dimulai. Sang Hun sangat berharap sekali jika simulasi yang kali ini akan berhasil sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Ketika simulasi berlangsung, sebuah sistem mendeteksi suatu area kecerdasan buatan yang muncul secara tiba-tiba. Area itu merupakan kecerdasan yang berkembang dengan sendirinya. 어떤 부분인지 확인해보겠습니다. Sayangnya, belum sempat mencari tahu lebih dalam tentang area kecerdasan tersebut, robot dari Kapten Yun pun tertembak di dalam simulasi. Jelas hal ini membuat Sang Hun merasa marah. Lagi dan lagi, proyeknya kembali mengalami kegagalan. Setelah simulasi berakhir, Sang Hun dipanggil oleh direktur utama atau pemilik perusahaan untuk menjelaskan perkembangan dari proyeknya. Sang Hun bersama Sohun pun langsung mendatangi tempat dari direktur berada. Tak disangka, Sang Hun pun seketika langsung terdiam ketika bertemu dengan direktur. Jadi, selama ini Sang Hun merupakan robot kecerdasan buatan dari direktur. Direktur menjelaskan jika Sang Hun merupakan kecerdasan buatan dari replikasi otaknya. Direktur juga menjelaskan hal penting kepada Sohun jika robot atau kecerdasan buatan sangat berbeda dengan perilaku asli dari seseorang. Maka dari itu, direktur menasihati Sohun agar dia tak terlalu berharap dengan kecerdasan buatan dari ibunya atau Kapten Yun. Direktur pun memerintahkan agar proyek kali ini dijalankan sebisa saja. Direktur sudah tak ingin mengembangkan proyek ini lagi. Direktur menjelaskan jika proyek dari Kapten Yun adalah proyek yang terakhir dan setelah itu direktur akan menghancurkan perusahaannya. Singkat waktu, terlihat Sohun yang benar-benar serius untuk mengembangkan proyek ibunya sebelum direktur menghancurkan perusahaannya. 작동시켜. Beberapa simulasi pun telah berlalu, namun hasilnya masih saja nihil. Di saat semua pekerja telah kembali pulang, Sohun mencari solusi dari kegagalan yang terjadi berulang kali di dalam simulasi. Ternyata, penyebab kegagalan dari simulasi ini adalah Kapten Yun yang teringat boneka kecil yang diberikan anaknya. Sebab itulah, dia selalu tertembak di akhir simulasi. Dan area yang tak diketahui sebelumnya, ternyata adalah ingatan dari Kapten Yun mengenai anaknya atau Sohun yang masih kecil. Kini, Sohun pun menemukan jawaban dari permasalahan di dalam simulasinya. 우리 딸이 수술 들어가기 전에 저한테 인형을 하나 줬었는데. 와. Keesokan harinya, ketika simulasi akan dijalankan, Sohun secara diam-diam menghapus ingatan dari Kapten Yun mengenai anaknya. Tak hanya itu, Sohun juga membisikkan Kapten Yun tentang simulasi yang akan dia jalankan. 자, 들으세요. 아마 제 목소리가 제 말 잘 들으세요. Beberapa saat kemudian, simulasi pun dimulai. Kapten Yun berperilaku layaknya uji coba yang terjadi sebelumnya. Walaupun Sohun telah melakukan beberapa cara, Kapten Yun tetap saja tertembak di akhir simulasi. Merasa tak ada perkembangan, Sang Hun mengatakan jika proyek ini telah berakhir. Semua pekerja boleh pergi dan kembali pulang. Sang Hun pun langsung keluar dari ruangan. Saat Sang Hun sedang berjalan, dia merasa ganjal dengan perilaku Kapten Yun di akhir simulasi. Benar saja, setelah mengecek rekaman ulang,
Kapten Yun tak tertembak di tangannya atau pura-pura tertembak. Merasa jika Kapten Yun berada di luar kendali, Sang Hun pun mengaktifkan alarm darurat dan menghidupkan robot keamanan milik perusahaan. Pertempuran pun terjadi di antara mereka. Kapten Yun yang memiliki keahlian dalam berperang, jelas dengan mudah dapat mengalahkan seluruh robot keamanan dari perusahaan. Dari pintu masuk, muncullah So-hun yang ingin merencanakan sesuatu kepada Kapten Yun. Tak lama dari itu, datanglah robot polisi yang dipanggil oleh Sang-hun untuk menangkap robot dari Kapten Yun. Tak disangka, So-hun berhasil memindahkan tubuh dari Kapten Yun ke dalam tubuh dari robot keamanan. Di dalam kereta listrik, tiba-tiba muncul Sang-hun yang bertanya mengapa So-hun mengkhianati direktur dan ingin membawa kabur robot dari Kapten Yun yang mereka kembangkan. So-hun menjelaskan jika direktur sudah tak ingin mengembangkan lagi proyeknya. Dengan begitu, berhasil atau tidaknya robot Kapten Yun pada akhirnya perusahaan juga akan dihancurkan. Dari sisi lain, datanglah robot polisi yang berhasil mengejar So-hun bersama Kapten Yun. Pertempuran pun terjadi begitu sengit. Namun, karena Kapten Yun memiliki latar belakang kehebatan dalam berperang, jelas baginya sangat mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Kini, hanya tersisa Kapten Yun dan juga So-hun. So-hun teringat jika hidupnya tak akan lama lagi. Dia pun menyuruh Kapten Yun agar segera pergi sejauh mungkin dan jangan sampai tertangkap oleh pasukan perusahaan. Pada akhirnya, Kapten Yun pun berlari sejauh mungkin dan bisa hidup secara bebas walaupun dia hanyalah robot atau kecerdasan buatan. Dan kemudian, film pun berakhir.